Halo teman-teman alumni Jerman semua, dan pada kesempatan kali ini di podcast berikutnya, gue Javan Aktian akan memperkenalkan satu lagi finalis dari BID batch ketiga, dan beliau adalah Mas Alman. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang bisnis model apa aja yang beliau apply ketika BID batch 3, saya akan tanya-tanya dulu background dari Mas Alman sendiri, dan silakan Mas Alman mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Mas Alman, apa kabar? Sehat nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Javan. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Ya, gimana Mas? Jadi Mas ini kan sebenarnya satu angkatan juga ya Mas saya ya di batch 3. Ya. Sebelum kita nanya-nanya tentang bisnis model dan sustainable development goals atau topik-topik lainnya, mungkin Mas Alman bisa memperkenalkan diri dulu, silakan Mas. Baik, nama saya Alman Faluti. Saya dari Kota Banda Aceh. Untuk saat ini berdomisili di Banda Aceh. Dulunya saya belajar arsitektur di Jerman, yaitu di Hochschule Anhalt. Terus setelah pulang dari Jerman, saya sempat ikut program CIM-RE di Bapeda Kota Banda Aceh. Dan kemudian saya tertarik untuk ikut apply sebagai partisipan di program Business Ideas for Development dari BIZ. Nah, untuk program BID ini sebelumnya Mas Alman dapat informasi dari mana Mas, kalau boleh tahu? Sebelumnya kita dapat informasi dari teman-teman kita juga, sama alumni yang sudah duluan ikut di batch pertama, batch kedua tentunya juga, dan ya prinsip kita juga sering dapat informasi langsung dari GIZ ya, dari website, dari email, dan dari kampanye-kampanye tentang BID lah, mungkin seperti itu. Dan sebelumnya juga sebenarnya dari tim GIZ sendiri sering mengunjungi Aceh ya Mas ya, lumayan aktif juga kegiatan alumni juga di Aceh ya? Ya, tepat benar. Bahkan di ID 1 juga kita punya banyak rekan-rekan yang berpartisipasi, khususnya yang dari Aceh ya. Di BID 1 dan BID juga 2 juga hampir setiap gelombang di Aceh alhamdulillah ada partisipannya, dan kita sering sharing sama peserta. Good. Dan ini Mas, nah sekarang saya mungkin akan bertanya lebih dalam lagi tentang bisnis model yang Mas apply-kan. Sebenarnya sebelum mengikuti BID ini, apakah bisnis Mas Alman sebelumnya sudah jalan atau belum? Sebelum kita ikut BID, kita bisnisnya belum jalan. Namun memang sebelum ikut BID itu kita sudah pernah mencoba-coba untuk berbisnis. Kebetulan background saya itu arsitek, memang saya sudah mulai bisnis di bidang arsitektur sebenarnya, yang membuka biro arsitektur. Terus kita juga pernah memberi layanan untuk pembangunan bangunan, konstruksi dan desain seperti itu. Nah, jadi untuk Oke. Terus ini Mas, kalau misalnya kan kita seangkatan nih, jadi saya kurang lebih tahu juga nih bisnis model yang Mas Alman apply-kan untuk BID ini ya. Dari background Mas Alman yang memiliki background studi arsitektur, terus sekarang bergerak bisnisnya di dalam bidang pendidikan dan labor force gitu ya. Kenapa memiliki inisiatif untuk ke situ Mas? Baik, sebenarnya kita sudah beririsan sebelumnya dengan tenaga kerja terampil. Jadi kebetulan saya fokusnya memang di bidang arsitektur awalnya, kita buka biro arsitektur. Nah, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, selama kita berpraktisi, kita sangat terikat sekali dengan tenaga kerja terampil. Jadi saya sebagai arsitek sering mendesain, terus saya butuh tenaga kerja terampil untuk membuat gambar detail dari desain saya. Kita juga sudah berhubungan dengan anak SMK sudah lama lah, jadi ada hubungan kerja dengan anak SMK. Terus juga rekan-rekan kita yang lain juga seperti itu. Nah, kita selama ini memang sering berdiskusi bersama rekan-rekan arsitek lainnya, khususnya di Aceh itu, memang kita punya keterikatan yang tinggi dengan tenaga kerja terampil, khususnya dari SMK. Nah, memang kita mengalami kendala-kendala. Jadi bagaimana kita mencarinya, bagaimana kita ketemu sama kandidatnya, tapi skill dan kompetensinya masih harus ditingkatkan lagi, seperti itu kira-kira. Jadi makanya dari situ kita pikir kayaknya perlu ada solusi sih untuk bisa kita mengakses tenaga kerja terampil, dan juga kita menyiapkan tenaga kerja terampil tersebut bisa klop dengan dunia usaha dan industri seperti itu.
Oke, menarik sekali ya bisnis modelnya. Nah, sekarang Mas, perbedaannya dari Mas Alman sebelum mengikuti BID dan setelah mengikuti BID untuk kontribusi melanjutkan bisnis model atau bisnis yang Mas Alman sedang geluti ini apa kira-kira? Perbandingannya seperti apa ketika sebelum mengikuti BID dan setelah mengikuti BID? Ya, setelah mengikuti BID tentunya kita banyak sekali dapat pengetahuan baru, terus kita juga dapat pengalaman-pengalaman bagaimana menciptakan bisnis model yang bisa sustain jangka panjang seperti itu. Terus juga kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Jadi terkadang kita tidak begitu kita punya ide bisnis, ternyata kita tidak bisa langsung mengeksekusinya begitu saja. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan, seperti misal kita harus memvalidasi idenya, terus kita juga berempati kepada klien atau calon klien kita, calon customer kita. Kita bisa melihat apakah memang benar ide ini yang kita bangun dari awal atau yang kita beranjak dari asumsi kita pribadi mungkin perlu kita validasi. Terus kita juga harus peka terhadap kebutuhan calon pelanggan kita. Jadi kita memang bisa merubah perspektif kita dari posisi yang kita yang memberikan solusi, atau kita bisa harus berubah kita posisinya sebagai orang yang membutuhkan solusi tersebut. Apakah memang solusi ini benar-benar dibutuhkan? Jadi dari itu, dari pengalaman kita ikut BID, program BID, kita banyak sekali mendapat insight baru dan bisa menyusun langkah-langkah strategis ke depannya untuk yang paling penting itu untuk mengeksekusi ide ini memang. Tapi sebelum mengikuti BID ini, Mas Alman ada gambaran nggak sih tentang Canva Business Model ini? Soalnya kan ketika kita pitching, ketika kita masuki bootcamp, kita langsung dikenalkan dengan bisnis model di mana kita harus ngubek-ngubek di dalam bisnis itu apa yang harus kita tempatkan gitu ya. Jadi misalnya di mana revenue stream, di mana channel distributionnya dan lain sebagainya. Sebelumnya ada gambaran nggak Mas Alman tentang itu? Secara teori ya? Ya, okay. Sebelumnya kita belum pernah ada gambaran sama sekali bagaimana kita bisa secara ringkas juga secara tepat untuk menggambarkan bisnis model yang kita mau bangun seperti itu. Jadi kita ada ide bisnis, tapi kita belum mengerti bagaimana memetakannya secara sederhana, namun cukup efektif untuk melihat apakah bisnis model ini bisa memberi solusi atau bisa memberi nilai untuk konsumen nantinya. Jadi memang di bisnis kita belajar bisnis model Canvas itu suatu hal yang sangat baru, namun itu cukup sebenarnya itu yang saat ini kita belum ketemu gitu. Jadi benar-benar sangat membantu. Oke. Nah sekarang kesan-kesannya Mas Alman sendiri ketika mengikuti proses dari pitching, bootcamp, Mas Alman juga ikut untuk mentoringnya kan ya setelah bootcamp ya? Oke. Nah, itu prosesnya seperti apa Mas? Kesan-kesannya? Apakah melelahkan? Apakah wah akhirnya dapat ilmu baru atau gimana? Ya, memang prosesnya cukup melelahkan memang. Kita diberikan tugas-tugas. Namun dengan begitu memang banyak sekali hal baru yang sangat membantu. Jadi karena memang seperti saya kasusnya, saya ini seorang arsitek yang bukan bidang bisnis, merupakan suatu hal yang baru. Dengan adanya proses atau program BID ini, kita mendapat panduan ya, mendapat guideline bagaimana kita melangkah ke depannya. Seperti di mentoring memang, di mentoring yang setelah bootcamp itu, kita menyepakati bersama mentor kita apa sih kebutuhan kita mau ke arah mana. Jadi kita mentor ini membantu kita memetakan langkah kita sampai jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang harus kita penuhi. Jadi kita diberikan tugas-tugas untuk melangkah ke situ. Jadi banyak pengalaman baru dan banyak bantuan yang luar biasa memang dari para mentor. Bahkan terkadang hal-hal yang mengejutkan itu kita dapatkan. Jadi setelah kita berdiskusi panjang lebar, ternyata para mentor punya pandangan lain yang kadang-kadang selama ini memang kita butuh itu, kita nggak ketemu, begitu sampai ke satu hal. Nah, seperti ya seperti sesuatu yang bunyi di kepala kita ya.
insight baru yang memang ini yang sangat kita butuhkan seperti itu. Dan ini ya Mas ya, maksudnya kita kan istilahnya betul-betul digembleng gitu ya selama kurang lebih hampir seminggu lah ya, 5 hari lah kurang lebih. Ya. Kita juga dikasih tugas gitu ya, pagi, siang, sore, malam untuk mencocokkan bisnis model kita. Nah ini Mas, sebelumnya saya lupa nanya juga, nama bisnisnya apa Mas? Nama ide yang kita kembangkan yaitu Juru sebenarnya. Juru. Jadi Juru ini berasal dari kata kejuruan tentunya. Kalau websitenya kita di www.juru.co.id. Jadi sesuai dengan namanya kita memang ingin menciptakan brand yang kuat di bidang vokasi Juru. Sama seperti misalnya kita butuh apa nih? Butuh juru kalau di arsitektur butuh juru visualisasi atau juru gambar, desain gitu ya. Ya, juru desain begitu. Atau juru coding segala macam. Jadi memang tenaga kerja terampil itu memang identik dengan katanya juru. Iya, betul. Nah, sekarang perjalanannya juru.co.id ini gimana? Udah sampai mana nih sejauh ini? Perkembangannya seperti apa? Sampai saat ini kita masih dalam tahap pengembangan produk. Jadi masih development produknya. Namun beriringan dengan itu tentunya kita sudah menjajaki langsung dengan para mitra kita, kita katakan seperti SMK. Kita sudah jalan ke SMK, kita sudah memperkenalkan produk kita, sudah kita memperkenalkan apa layanan kita. Terus juga kita sudah menjajaki dengan calon customer lainnya seperti dari perusahaan-perusahaan atau pengguna tenaga terampil nantinya. Nah, dalam hal ini kami mendapatkan respon yang sangat positif dari kedua belah pihak ini. Kita sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan order sebenarnya, tapi kita belum bisa integrasikan ke dalam sistem kita, karena memang kita kepinginnya nanti platform Juru ini dalam format digital tentunya, supaya jangkauannya lebih luas. Namun dalam tahapan saat ini, selama pengembangan ini kami terus melakukan penjajakan terus kepada pihak yang berkompeten atau yang memang relevan. Nah, mereka menyambut positif dan mereka menunggu sebenarnya. Namun kita lanjut aja terus. Ada beberapa request atau order dari beberapa mitra kita yang kita follow up segera. Jadi contohnya saat ini kita memfokuskan early adopter Juru ini adalah perusahaan-perusahaan di bidang sektor konstruksi dan perencanaan di Aceh. Jadi kita memanfaatkan link itu dulu. Mereka sudah meminta ke kita untuk menyediakan tenaga kerja terampil dalam jumlah terbatas saat ini. Nah, ini yang kita follow up segera dengan pihak-pihak yang relevan. Ada ini juga nggak Mas, salah satu partnernya Pemda misalnya Pemkot Aceh. Apakah ada relevansinya dengan mereka? Ada. Sebelumnya kita juga sudah expo dengan kegiatan yang digagas oleh BAJ kerjasama dengan pemerintah Provinsi Aceh. Kita sudah mempresentasikan ke mereka dan mereka menyambut positif, dan mereka berharap ini bisa segera diluncurkan dan kita bisa segera berkolaborasi dengan pemerintah Aceh untuk tahap awal. Makanya dalam hal ini pun banyak pihak-pihak lain yang menyambut positif seperti tadi. Ini kita juga sedang penjajakan dengan pihak KNPI di Kota Banda Aceh. Mereka sedang menggagas masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh ini akan mengirimkan akan menjaring tenaga kandidat SMK yang masih membutuhkan pekerjaan, artinya masih menganggur, untuk kita bantu, kita salurkan ke penerima pemberi kerjanya. Nah, ini sedang berjalan, proses berjalan. Nantinya kita juga akan kalau buat yang pemerintah Aceh, harapan kita bisa mendata terus anak-anak SMK di Aceh di tahap ini. Tentu nantinya kita bantu mereka bisa mendapatkan pekerjaan secara lebih mudah. Seperti itu, Mas Evan. Oke, luar biasa ya, pemaparan yang sangat menarik sekali dari Mas Alman. Dan tentunya BID sendiri ini juga memiliki misi ya untuk teman-teman alumni Jerman yang ingin mengikuti BID, yang memiliki ide-ide inovatif dan juga berkontribusi untuk Sustainable Development Goals, bisa mengikuti program BID ini gitu ya. Salah satunya tadi sudah kita banyak bertanya kepada Mas Alman, seperti itulah gambarannya yang akan nanti kita banyak ulas ketika BID batch kelima ini. Oke, Mas Alman, terakhir nih, pesan-pesan untuk calon peserta BID batch 5 apa?
Untuk calon peserta, tentunya banyak sekali ide bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Betul. Karena apa? Banyak sekali permasalahan yang bisa kita coba selesaikan. Artinya ada pepatah bijak mengatakan sebenarnya orang-orang itu tidak membeli produk kita, mereka akan membeli, sebenarnya yang dibeli adalah solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tentunya betul. kita melihat kondisi negara kita, negara yang sangat luas, sangat kaya akan sumber daya alam, kaya juga dengan jumlah penduduk yang juga begitu banyak. Tentunya banyak sekali hal-hal atau peluang-peluang yang bisa kita selesaikan. Betul. Nah, di situ kalau kita bisa melihat peluang-peluang seperti itu, tentunya banyak sekali ide bisnis yang bisa kita angkat. Saran saya, cobalah sering-sering lihat atau berempati ke masyarakat, ke publik seperti apa, rubah perspektif kita, coba berempati kepada calon konsumennya, terus ke masyarakatnya, terus ya kita juga harus terus berinovasi ya tentunya. Betul. Jadi inovasi yang kadang-kadang inovasi ini tidak mesti yang inovasi yang begitu rumit, yang sederhana pun kalau memang itu sangat bisa memberikan solusi yang tepat, tentunya akan menjadi ide bisnis yang cukup baik bagi kita semua seperti itu. Betul. Oke, luar biasa teman-teman alumni Jerman semua. Terima kasih Mas Alman atas waktunya. Kita berdoa semua semoga sukses ya bisnisnya di kemudian hari dan bisa berkontribusi untuk banyak menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ya Mas Alman ya. Oke, itu aja teman-teman alumni Jerman. Terima kasih Mas Alman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Auf Wiedersehen.